Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Umius. Di video kali ini kita lanjut membahas mengenai aritmatika ya. Nah, ini aritmatika yang kedua. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal ya. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian Rp60.000. Jika satu orang lagi ditambahkan dan X rupiah dibagi merata, maka setiap orang memperoleh Rp50.000. Berapa rupiah kan nilai X? Oke. Nah, untuk yang pertama sekali ya, berarti kan ini dia X rupiah ya, nah ini X rupiah. Berarti untuk yang pertama kan berarti X dibagi N ya, itu sama dengan Rp60.000. Nah, yang kedua X ini dibagi dengan N tambah 1 ya. Kalau dari sini kita hitung dulu nih nilai X-nya. Berarti ini kan X-nya sama dengan 60.000 N. Nah, kemudian kalau X-nya dibagi dengan N ditambah 1 sama dengan 50.000. Nah, berarti ini nilai X-nya itu sama dengan, ini kali silang kemari ya, berarti menjadi 50.000 dikali N, kemudian ditambah 50.000 dikali 1. Nggak boleh digabungin ya, jadi 50.000. Nah, setelah itu baru kita samakan dia ya. Berarti 60.000 N itu sama dengan 50.000 N ditambah 50.000. Nah, ini nilai yang N, yang memiliki N kita samakan. Ini kan kita pindahin ya yang 50.000-nya. Jadi 60.000 N, 50.000-nya jadi negatif, maka 60.000 dikurang 50.000 N hasilnya sama dengan 10.000 N itu sama dengan 50.000. Maka nilai N-nya itu sama dengan 50.000 dibagi 10.000 itu sama dengan ini habis ya. Ini habis berarti 5. Maka nilai N-nya sama dengan 5. Tapi yang diminta di dalam soal adalah nilai X. Nah, kita kembali lagi ke X yang pertama nih ya, kita kembali lagi ke X ini. Maka nilai X tadi sama dengan 60.000 N, N-nya 5, berarti dikali 5. Maka nilai X-nya sama dengan 300.000 ya. Maka pilihan jawaban kita adalah A. Oke, soal berikutnya. Seorang kakek 2 tahun yang lalu berumur 6 kali umur cucunya. 10 tahun yang akan datang umur kakek 3 kali umur cucunya. Berapakah umur cucunya sekarang? Nah, kita buat dulu berarti untuk umur kakek kita pemisalan ya, A ya kita buat. Kemudian untuk umur cucunya kita buat B. Nah, berarti umur kakek 2 tahun yang lalu ya, itu sama dengan 6 kali umur cucunya. Berarti ini kita ganti jadi A ya. A dikurang 2 sama dengan 6. C umur cucunya ini kita buat umur cucu itu kita buat B dikurang 2 juga berarti ya. Berarti kan umur cucunya 2 tahun yang lalu juga. Nah, maka ini menjadi B dikurang 2. Maka A dikurang 2 sama dengan 6B ya. 6 dikali min 2 dikurang 12. Sehingga A sama dengan 6B-nya tetap, minus 2 kita pindahin jadi positif 2, min 12 ditambah 2 berarti minus 10. Nah, ini ingat ya, ini untuk 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita cari untuk yang 10 tahun yang akan datang. Nah, berarti untuk 10 tahun yang akan datang ya. Oke. Sebenarnya ini mudah ya teman-teman, tapi saya buat agak perlahan biar teman-teman mengerti ya. Berarti kan kalau untuk 10 tahun yang akan datang A ditambah 10 ya, sama dengan katanya 3 kali umur cucunya. Berarti 3 dikali umur cucunya 10 tahun yang akan datang. Berarti di sini menjadi B ditambah 10. Nah, berarti A ditambah 10 sama dengan 3 dikali B, 3B ditambah 3 dikali 10, 30. Maka di sini kita dapati A sama dengan 3B-nya tetap, 10-nya pindah jadi negatif, maka menjadi dikurang 10 ya. 30 dikurang 10 sama dengan
20. Kemudian kita substitusi A yang pertama dengan A yang kedua ini kan. Nah, kita peroleh jadinya 6B dikurang 10 sama dengan A yang ini 3B, sorry ini ditambah ya. Tambah ya, ini kan nah, dipindah kemari jadi dikurang, jadi tambah 20. Ditambah 20 ya. Maka 3B kita pindah ke kiri menjadi 6B dikurang 3B sama dengan 3B. Minus 10 kita pindah ke kanan, jadi ditambah ya. Jadi 20 ditambah 10 sama dengan 30. Maka B sama dengan 10. Maka umur cucunya sekarang adalah 10 tahun. Oke, jadi jawaban kita adalah B ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah persegi mempunyai sisi yang panjangnya Z cm. Tentukan perbandingan panjang sisinya dengan kelilingnya. Nah, ingat teman-teman, ini persegi. Kalau persegi kan dia panjang sisinya sama ya. Oke ya, sorry gambarnya. Untuk panjang sisinya berarti ini kan berarti ini Z, ini Z, ini Z, ini Z. Nah, yang diminta perbandingan sisinya dengan keliling. Nah, kalau sisi kan satu ini, satu Z aja. Kalau keliling kan berarti semua ya, keliling ini berarti 4Z. Maka kalau sisi banding keliling berarti Z dibagi dengan, kalau keliling semua berarti 4Z. Ya udah, habiskan Z-nya, tinggal 1/4. Oke, mudah ya. Jadi jangan karena bangunan langsung bingung ya. Ini mudah. Oke. Berikutnya, jika nilai X terletak antara Y dan Z, sedangkan Z itu lebih kecil dari X, maka hubungan X dan Y adalah, oke kita buat biar mudah teman-teman, kita buat garisnya. Jika nilai X terletak di antara Y dan Z, berarti kita buat dan Z lebih kecil dari X, berarti Z-nya di sini ya. Kan kemudian X-nya di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya. Coba dipaskan lagi. Jika nilai X terletak di antara Y dan Z. Oke ya, udah pas ya di antara. Sedangkan Z-nya lebih kecil dari X. Berarti dia ada di sebelah kiri ya kalau dalam garis bilangan kan ya. Maka hubungan X dan Y ya udah berarti ini X-nya lebih kecil dari Y. Oke, jadi jangan dikecohin sama Y dan Z, harus Y-nya di sebelah kiri, enggak ya? Oke ya. Oke, soal berikutnya. Jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi persamaan, berarti ini bacanya X di antara 16 dan 18 ya, karena tidak ada tanda sama dengan di sini ya. Dan Y berada di antara 17 dan 19. Maka, nah, karena di dalam soal udah dikasih tahu bahwa bilangan bulat gitu ya, maka nilai X ini adalah 17 kan ya, dimintakan dia di antara 16 dan 18. Nah, Y-nya adalah 18. Nah, 17 dengan 18 hubungannya bagaimana? Ya, 17 itu lebih kecil dari 18. Maka X-nya itu adalah 17, Y-nya adalah 18, maka ya X-nya lebih kecil dari 8 dari Y gitu ya. Oke, soal berikutnya. Satu tim yang terdiri atas 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, berarti di dalam soal ya, kita buat dulu. Kalau dikerjakan sama 12 orang itu selesainya dia 12 hari. Kalau dikerjakan, kalau 4 orang sakit berarti sisanya 8 orang ya. Nah, 8 orang ini berapa hari? Nah, nanti yang X-nya ini baru kita persenkan. Jadi, kita buat 12/8. Ini perbandingan terbalik ya. Berarti menjadi X/12. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama kita bagi dengan 4 ya. Berarti 12 dibagi 4 3, kemudian 8 dibagi 4 itu 2. Nah, kemudian yang 2 dengan 12 ini bisa kita sederhanakan lagi ya dia. Yang ini sama-sama kita bagi 2, 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 itu 6. Baru kita kali silang.
X dikali 1 itu sama dengan X, ya. 6 dikali 3 itu 18. Nah, berarti 8 orang bisa mengerjakan selama 18 hari. Nah, jadi penambahannya berapa persen ya? Berarti ditambah, berarti penambahan orangnya kan mulanya 12 menjadi 18, berarti penambahannya 6 orang ya. Maka kita persenkan tuh caranya 18 dikurang 12 per jumlah awalnya dikali dengan 100% ya. Jadi selisihnya ya. 18 dikurang 12 itu 6 per 12 dikali 100%. Nah, 6 per 12 ini kan sama-sama dibagi 6 ya, jadi setengah ya. Nah, setengah dikali 100% itu sama dengan 50%. Berarti penambahannya sebesar 50%. Oke, demikian dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di share ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.